Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raina Nurul Kamilah dari Prodi PGMI semester 4 dengan NPM 24063123021. Di video kali ini saya akan membuat tutorial memberikan penilaian otomatis di Excel. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Kalian dapat membuka dokumen daftar nilai di Excel kalian. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa memberikan nilai pada setiap mata pelajaran. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh nilainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk menghitung jumlah nilai pada setiap mata pelajaran untuk peserta didik, kalian arahkan kursor pada tabel jumlah untuk peserta didik pertama. Nah, setelah itu pada menu di atas, pada bagian formulas, nah, nanti akan ada menu auto sum teman-teman. Nanti akan ada beberapa option juga. Dan untuk menghitung jumlah, kalian menggunakan sum. Oke. Nah, dapat dilihat ya teman-teman di sini. Tabelnya dari tabel E6 hingga I6. Nah, setelah itu kalian bisa klik enter. Nah, untuk mengetahui jumlah nilai peserta didik yang lainnya, kalian dapat arahkan kursor pada titik ujung di bawah yang warna hijau. Setelah berubah menjadi tanda plus warna hitam, kalian bisa tarik kursornya ke arah bawah hingga peserta didik terakhir. Oke, lalu lepaskan saja. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung rata-rata. Sama halnya seperti tadi ya, kalian dapat masuk ke menu auto sum, lalu pilih yang average. Oke. Nah, setelah itu kalian menghitung rata-rata dari mata pelajaran bahasa Inggris hingga PKN saja. Jadi untuk tabel jumlahnya jangan diikut sertakan. Caranya, kalian arahkan kursor pada mata pelajaran PKN, lalu tekan shift dan klik. Nanti akan otomatis. Nah, seperti ini. Dapat dilihat ya teman-teman dari tabel E6 hingga I6. Lalu klik enter. Seperti halnya tadi, kalian tarik saja kursornya ke arah bawah hingga peserta didik terakhir. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan menghitung rata-rata kelas. Sama halnya seperti tadi menghitung rata-rata menggunakan option average di auto sum. Maaf. Nah, di sini kalian bisa langsung klik enter saja ya. Oke. Nah, tarik kursornya ke arah pinggir. Oke. Setelah itu, kita akan menghitung nilai tertinggi. Nah, kalian klik pada tabel nilai tertinggi. Nah, nanti di menu auto sum, kita pilih option yang max. Oke. Nah, untuk menghitung nilai tertinggi pada peserta didik pertama hingga peserta didik terakhir saja. Jadi, rata-rata kelasnya jangan diikut sertakan ya. Sama halnya seperti tadi, untuk menghilangkan jumlah, kalian arahkan kursornya, lalu tekan shift dan klik saja. Oke teman-teman, nah akan seperti ini. Dapat dilihat ya. Nah, setelah itu kita klik enter. Oke, tarik aja kursornya ke arah pinggir. Selanjutnya kita akan menghitung nilai terendah. Nah, untuk nilai terendah, sama halnya, nah tapi di sini kita memilih optionnya yang min. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita menghitungnya dari peserta didik pertama hingga peserta didik terakhir saja. Oke. Nah, hilangkan ya untuk rata-rata dan nilai tertingginya. Setelah itu dapat dilihat teman-teman. Nah, setelah itu kalian klik enter dan tarik kursornya ke arah pinggir. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Nah, untuk menghitung jumlah laki-laki di menu auto sum ini tidak ada kecuali di more function. Cuman untuk lebih cepat kita ketik saja ya teman-teman. Kita ketik sama dengan countif. Kita cari countif ya. Nah, countif. Oke. Nanti kita klik.
Oke. Nah, di petunjuknya di sini ada range. Nah, untuk range ini kita isi dengan tabel jenis kelamin. Nah, kita blok saja sampai bawah. Oke, setelah itu, nah, kalian dapat lihat ya teman-teman, di sini ada tanda bentar. Nah, di sini ada tanda titik koma. Nah, jangan sampai tanda seperti ini kalian tertinggal ya teman-teman, karena ini sangat penting. Lalu selanjutnya ada kriteria. Nah, untuk kriteria laki-laki kita beri tanda L. Huruf L ya teman-teman. Sebelum itu kita beri tanda kutip dulu. Di sebelum huruf L, lalu di sesudah huruf L juga beri tanda kutip. Dan jangan lupakan tanda kurungnya. Dan ya, langsung otomatis. Dan untuk selanjutnya, untuk jumlah perempuan juga sama seperti tadi, menggunakan option countif. Nah, sama halnya menggunakan tabel yang jenis kelamin. Yang membedakannya di sini adalah pada bagian kriteria, teman-teman. Nah, untuk kriteria laki-laki kan menggunakan huruf L, sedangkan perempuan menggunakan kriterianya dengan huruf P. Nah, dengan huruf P ya teman-teman. Berikan tanda kutip dulu pada sebelum dan sesudah huruf P. Dan jangan lupakan tanda kurungnya. Lalu klik enter. Nah, otomatis akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baiklah, kita langsung saja ke bagian keterangan. Nah, teman-teman, untuk bagian keterangan ini, kalian bisa menggunakan, dapat dilihat ya di sini, keterangan jika nilai kalian lebih dari 70, maka dinyatakan lulus. Dan jika nilai kalian kurang dari 7, maka dinyatakan gagal. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ketikan saja ya. Nah, di sini kalian ketik sama dengan if, klik 2 kali. Nah, di sini ada logical test. Nah, logical test di sini kita masukkan melalui tabel pada rata-rata. Klik, nah, pada yang pertama. Oke. Di sini kita ketik kurang, kan tadi kurang dari 70 ya. Value, nah oke. Kurang dari 70. Nah, di sini teman-teman jangan lupa berikan tanda titik koma. Nah, di sini ada evaluate if true. Nah, jika kalian benar, maksud tuh jika nilainya benar kurang dari 70, maka disebut dengan gagal. Nah, jika yang di sini value if false, jika salah nilainya kurang atau bukan, maksud tuh tidak kurang dari 70, maka hasilnya akan lulus. Nah, oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, jangan sampai lupakan tanda kutip di setiap ininya, setiap rumusnya, karena itu sangat penting. Nah, di sini saya lupa memberikan tanda kutipnya. Baiklah, kalian klik saja enter. Nah, akan otomatis seperti ini. Untuk arahan selanjutnya, kalian arahkan saja kursornya ke arah bawah hingga peserta didik terakhir. Baiklah. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung atau membuat nilai huruf. Nah, untuk membuat nilai huruf ini, kalian dapat menggunakan rumus if. Nah, dapat kalian lihat ya pada tabel di sebelah sini yang nilai ujian, huruf, dan predikat. Nah, kita akan menggunakan nilai ujian dan huruf. Nah, di sini ada local test menggunakan tabel rata-rata. Lalu kita lihat pada nilai ujian. Nah, pada bagian E dulu. Di sini bagian E itu nilainya tuh kurang dari 60. Nah, kurang dari 60, lalu kita beri tanda titik koma. Oke, selanjutnya beri tanda kutip dan berapa nilai jika kurang dari 60, yaitu E. Jangan lupa beri tanda kutip lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali rumus yang
tadi menggunakan if lagi. Nah, ini cukup banyak yang teman-teman karena banyak juga kriteria nilai hurufnya. Nah, seperti tadi ya teman-teman. Nah, untuk nilai B ini kan nilainya tuh 60 sampai 74, berarti kurang dari 75. Kita masukkan kurang dari 75. Nah, maka diberi tanda titik koma, maka nilainya adalah B menggunakan tanda kutip ya teman-teman. Nah, setelah itu masukkan kembali rumus yang tadi menggunakan if. Nah, masukkan lagi nilai rata-ratanya. Nah, setelah itu kalian maaf. Nah, ketik if. Nah, untuk nilai yang C ini kan kriterianya nilainya dari 75 hingga 84. Nah, maka nilai terkecilnya adalah kurang dari 85. Nah, kita masukkan kurang dari 85. Beri titik koma, lalu kriteria nilainya adalah C. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk kriteria nilai yang B. Nah, teman-teman dapat dilihat ya. Lalu, untuk kriteria nilai yang B ini kan nilainya dari 85 hingga 94, berarti kurang dari 95. Nah, berarti ini kriteria yang yang huruf B. Nah, untuk yang kriteria huruf A, nah kita tidak perlu menggunakan rumus if, kita langsung saja beri kutip di sini. Lalu huruf A dan beri kutip kembali, dan jangan lupakan tanda kurungnya. Nah, di sini kita hitung tanda kurungnya sesuai jumlah yang ada di sini. Nah, di sini ada 4 tutup kurung ya. Nah, nanti di ujungnya kita berikan 4 tutup kurung juga. Oke. 1 2 3 4. Nah, kita klik enter. Nah, akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu predikat. Nah, pada predikat ini sama halnya seperti kalian membuat rumus nilai huruf menggunakan if. Hanya saja yang membedakannya, yang tadinya menggunakan huruf, kita ubah menggunakan predikat. Nah, untuk nilai yang E, kan nilainya itu kurang dari 60 ya teman-teman. Nah, beri tanda titik koma, dan untuk kriterianya kita berikan tanda kutip terlebih dahulu ya. Nah, mohon maaf teman-teman, agak lama, mohon maaf. Nah, selanjutnya masukkan kriteria mengulang, beri tanda kutip. Nah, setelah itu masukkan kembali rumus if yang tadi. Nah, sekarang kita akan membuat nilai kriteria pada bagian yang kurang dari 75. Nah, untuk yang nilai yang kurang dari 75 sama seperti halnya tadi. Oke. Nah, kita beri kriteria kurang. Nah, masukkan kembali rumus if seperti tadi. Masukkan nilai rata-ratanya, lalu nah untuk ini kan nilainya kurang dari 85. Nah, kalian masukkan kembali kurang dari 85. Nah, nanti di sini kalian masukkan kriterianya. Untuk C itu apa? Yaitu cukup. Jangan lupa berikan tanda kutip pada setiap kriteria. Nah, selanjutnya untuk kriteria yang B sama halnya seperti tadi ya teman-teman. Masukkan nilai rata-ratanya, lalu berikan tanda lalu di sini kan nilai rata-ratanya kurang dari 95 ya teman-teman. Nah, oke. Lalu beri tanda titik koma dan beri kriteria memuaskan. Nah, untuk yang terakhir ini, sama halnya seperti tadi, kita tidak perlu teman-teman untuk
memasukkan rumus if kembali. Nah, jadi kita itu cukup memasukkan kriterianya saja, tapi berikan tanda kutip ya pada setiap awal dan akhirnya. Baiklah. Nah, sama halnya seperti tadi, kita berikan 4 tutup kurung di akhir. 1, 2, 3, dan 4. Lalu klik enter. Nah, kalian klik saja yes ya di sini. Mohon maaf sebentar. Nah, klik saja dan ya akan muncul. Nah, nanti kalian tinggal tarik saja kursornya ke arah bawah. Sebentar teman-teman. Nah, tarik saja kursornya ke arah bawah hingga peserta didik terakhir. Nah, sudah selesai. Nah, teman-teman, mungkin dicukupkan sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari tutur kata ataupun dari apapun. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu predikat. Nah, pada predikat ini sama halnya seperti kalian membuat rumus nilai huruf menggunakan if. Hanya saja yang membedakannya, yang tadinya menggunakan huruf, kita ubah menggunakan predikat. Nah, untuk nilai yang E, kan nilainya itu kurang dari 60 ya teman-teman. Nah, beri tanda titik koma, dan untuk kriterianya kita berikan tanda kutip terlebih